Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala PLT Balai Besar POM di Banda Aceh, Desi Arianti Ningsih, di saat konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan pangan bersama awak media di ruang serbaguna Balai POM Banda Aceh pada Selasa pagi tadi. Intensifikasi dengan target diutamakan pada pangan olahan tanpa izin, edar, kadaluarsa dan rusak, kaleng berkarat dan penyok pada sarana distribusi pangan importir, distributor, toko, supermarket, pasar tradisional dan para pembuat atau penjual parsel, serta sampling dan pengujian pangan berbuka puasa yang difokuskan pada parameter uji bahan berbahaya. Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait, yakni Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan dilakukan selama 6 tahap mulai tanggal 6 April sampai 21 Mei 2021. Adapun jenis sampel yang diuji seperti mie kuning, kerupuk, tempe, bakso, tahu, tempe, kudapan, cincau, serta minuman berwarna. Jika dibandingkan dengan data hasil intensifikasi pangan tahun 2020, hasil temuan ini menunjukkan penurunan produk yang TMK, baik produk kadaluarsa, rusak maupun tanpa izin edar. Alhamdulillah tidak ada kita temukan pangan yang rusak atau kadaluarsa atau yang tanpa izin edar. Semuanya dalam kondisi yang bagus. Tapi ada beberapa aja, paling cuma satu pieces tadi yang penyok ya, mungkin karena jatuh dan sebagainya, sudah kita minta untuk diganti dengan pangan yang kemasannya masih bagus. Alhamdulillah sejauh ini masih bagus, mudah-mudahan di sana-sana lainnya juga sama hasilnya seperti itu. Selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri tahun 2021, BP POM Banda Aceh berkomitmen untuk senantiasa mengawal keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, BP POM juga menegaskan kepada pelaku usaha pangan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan usahanya, masyarakat juga harus menjadi konsumen cerdas dalam memilih pangan aman dengan selalu melakukan cek klik, cek label, cek izin, dan cek kadaluarsa. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.